Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, 5 tahun sudah bapakku Haji Hadik Amin kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan fase kehidupan berikutnya di alam barzah. Setelah beliau menjalani kehidupan dunia selama 98 tahun lamanya dengan segala aktivitas dan romantika kehidupan duniawinya. Pada haul beliau yang kelima ini, saya ingin berbagi sedikit kenangan berupa nasihat abadi yang pernah beliau nasihatkan kepadaku. Saya katakan abadi karena bermanfaat pada siapapun dan kapanpun yang mengalami kondisi seperti aku. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi anak-anakku, cucu-cucuku, ponaan-ponaan, kerabat-kerabat lain, serta seluruh sahabat-sahabat pecinta channel Kampung Ilmu ini. Baiklah, akan saya sampaikan dalam bentuk cerita. Ceritanya, setelah saya menamatkan pesantren Lirboyo pada tahun 1974, saya boyong. Boyong itu ya pulang dari pondok, tidak kembali lagi. Pulang ke rumah, tidak mondok lagi. Di rumah, pada suatu kesempatan saya bertanya kepada bapak. Begitu saya memanggilnya Bapak, begitu juga adik-adikku semua memanggil Bapak. Bapak, saya sudah tamat. Terus baiknya saya kuliah atau mondok lagi. Bapak diam sejenak. Kamu di rumah saja ya, membantu Bapak nyarikan biaya adik-adikmu. Katanya tegas sekali. Memang tipe bapak saya itu orangnya tegas. Padahal waktu itu saya ingin meneruskan mondok atau kuliah. Tapi bapak saya tidak setuju. Karena ternyata bapak saya memberi jatah saya mondok sampai tamat pondok Lirboyo saja. Setelah tamat harus boyong pulang ke rumah. Alhamdulillah saya bisa menamatkan pondok pesantren Lirboyo Kediri dalam waktu 5 tahun. Jatah mondok ke kowe wis entek. Gantian adik-adikmu, katanya. Jatah mondok kan kamu udah habis. Sekarang gantian adik-adikmu yang lain. Perlu sahabat-sahabat Kampung Ilmu ketahui, ayah saya ini punya anak 18 dari 2 istri. Istri pertama, ibu saya Ainun Solehah, anaknya 9. Saya anak nomor 1. Istri kedua, Ibu Rodiah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridhonya kepadanya. Anaknya juga 9. Anak pertamanya mungkin ada yang kenal, Kiai Haji Dr. Andes Mutahar MSc, pengasuh pondok pesantren Darus Saadah Semarang. Kembali ke cerita. Jatah mondok ke kowe wis entek, gantian adik-adikmu. Jatah mondok kan kamu udah habis. Sekarang gantian adik-adikmu yang lain, katanya. Nah terus kowe meh tak ajak kerja, golek sangu adik-adikmu. Kamu akan saya ajak kerja mencarikan sangunya adik-adikmu. Tentu saja saya kecewa. Tapi lah bagaimana lagi, wong itu keputusan orang tua, kalau sudah membuat keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Ya memang sedikit otoriter. Itu memang kebanyakan orang tuaku dulu seperti itu. Saya diam. Sepertinya bapak tahu kekecewaan saya. Lalu beliau memberi nasihat kepada saya. Nasihatnya begini. Cip, wong pinter utawa bodoh iku takdir. Cip, jadi orang pinter atau bodoh itu takdir. Dalam hati saya, bapak kok gitu? Nak takdirmu bodoh. Kowe isone meratapi nasibmu, duwe wong tua melarat,
Terus kowe gawe alasan kowe bodho merga ora dibiayai wong tuwa. Iku nak takdirmu bodoh. Jika takdirmu bodoh, maka kamu cuma bisa meratapi nasibmu menjadi anaknya orang tua miskin. Menjadi anaknya orang tua yang miskin. Lalu kamu menjadikan kemiskinan orang tuamu itu sebagai sebab mengapa kamu bodoh. Itu jika takdirmu bodoh. Lalu takdirmu dadi wong pinter, mikirmu ngene. Adikku akeh, bapakku ora mampu mbiayani aku ning pondok atau kuliah. Kowe terus gelem golek ngaji sing gratisan. Kangelan sithik ora apa-apa. Kono ngaji ning nggon Meranggen, nggone Kiai Haji Muslih, kan ora bayar. Nyempeda saka omah mosok ora kuat. Apa ning nggone Kiai Sedekah mungkin kae ora bayar nang ngaji. Paling sayung ning ngone padhemu Kiai Haji Ali kae ora bayar. Nak terima nyepeda ning Meranggen ora kuat to, wong sarno mok. Lah kalau takdirmu jadi orang pinter, cara berpikirmu begini. Adik-adikku banyak, bapakku tidak mampu membiayai aku untuk mondok lagi atau kuliah. Kamu harusnya berpikir mencari majelis-majelis pengajian yang gratis. Capek sedikit nggak apa-apa. Sana ngaji di Meranggen pondoknya Kiai Haji Muslih kan nggak bayar. Naik sepeda dari rumah masa nggak kuat? Kan kamu anak muda mesti kuat. Nah, jarak dari rumah sampai Meranggen itu ya kurang lebih 10 km. Atau kamu ngaji di tempatnya Kiai Haji Sedekah, ini jaraknya lebih dekat. Nah, Pak Haji Sedekah itu bapaknya Kiai Haji Haris Sedekah. Nah, ngaji situ itu dulu tidak bayar. Atau ngaji di Sayung, tempat Pak Demu Kiai Haji Ali, juga tidak bayar. Mendengar itu, saya hanya diam saja. Saya dengarkan nasihat bapak saya baik-baik. Selanjutnya bapak saya mengatakan, nak takdirmu pinter, kowe seneng tur gelem maca-maca buku. Nah ora duwe buku, gelem nyilih rono rene. Jika takdirmu jadi orang pinter, kamu senang dan mau baca buku-buku. Kalau nggak punya buku, mau pinjam sana, mau pinjam sini. Pokoknya tuku buku kilonan ning pasar. Majalah-majalah bekas. Wis sapa wae diwacane. Apa saja pokoknya baca. Lah saiki kira kowe memilih takdir bodoh apa takdir pinter terserah kowe. Kowe memilih takdir bodoh apa pinter terserah kowe. Lah sekarang tinggal kamu sendiri. Mau milih takdir jadi orang bodoh atau jadi orang pinter, terserah kamu. Lalu bapak pergi meninggalkan saya. Setelah sekian lama saya memikirkan nasihat bapak saya ini, lalu Allah menggerakkan hati saya untuk mempraktekkan nasihatnya itu. Maka saya bermaksud ingin ikut ngaji kilatan di Meranggen, di Pondok Futuhiyah, kitab Tafsir Munir yang dibaca oleh Kiai Haji Muslih. Tapi saya tidak punya kitabnya. Dan saya tidak punya uang untuk beli. Setelah maksud saya sampaikan Bapak, beliau menyanggupi mengusahakan kitabnya. Beberapa hari sebelum pengajian kilatan dimulai, Bapak memberikan kitab Tafsir Munir. Tapi ternyata kitab yang diberikan kepadaku, kitab bekas. Dan saya baru paham bahwa kitab itu ternyata Bapak meminjam kitabnya Pak Kiai Soleh. Dan saya diminta untuk mengembalikan ke sana setelah khataman. Selanjutnya saya mengaji kitab Syarah Muhadzab juga dengan Kiai Haji Muslih. Ceritanya juga pinjam kitab lagi. Pas ngaji kitab Muhadzab juga saya dipinjamkan lagi. Karena kitab yang saya buat ngaji sudah tampak lusuh dan ada sedikit coretan. Meskipun tidak ada absahannya atau maknanya. Kali ini saya dipinjamkan Pak Kiai Haji Fahrur Razi Karangkimpul Semarang. Ketika kitab ini diminta Bapak untuk dikembalikan Pak Kiai Haji Fahrur, saya keberatan karena sudah saya absai.
Saya beri catatan-catatan kecil di sana sini. Bapak saya minta untuk belikan yang baru sebagai gantinya. Tapi bapak nggak mau. Mungkin nggak punya uang untuk beli. Dengan berat hati saya berikan. Jadi saya ngaji kitab Tafsir Munir, Syarah Muadzab. Itu akhirnya nggak punya kitabnya. Dengan entengnya bapak bilang, alah, sing penting kowe kan wis tau ngaji kitab kuwi. Jadi gambaran isi kitab iku kan kowe wis ngerti. Alah, yang penting kan kamu sudah pernah ngaji kitab ini. Jadi gambaran isi kitab ini kamu kan udah tahu. Saya sekali lagi bisanya hanya diam. Di rumah saya tidak mondok atau kuliah. Cuma ngaji. Yang saya laju di Pondok Mugen, kadang di Sayung. Kadang kalau malas pulang ya tidur di pondoknya Kiai Haji Sodaqoh, tidur sama Kak Haris. Nah, selain ngaji kegiatan saya membantu bapak jualan lombok merah. Pagi-pagi beli lombok dari petani. Nanti setelah asar saya disuruh jual ke Surabaya atau Bandung, kadang sampai ke Jakarta, pernah juga sampai Sukabumi, Solo, Madiun, dan lain-lainnya. Kadang rugi, kadang untung. Tapi ketika lombok petani sudah habis, kalau saya kalkulasi hanya untung sedikit. Tapi bagi saya itu merupakan sebuah pengalaman yang besar sekali. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, ketika saya tidak terikat oleh pelajaran di pondok, saya bisa membaca buku banyak sekali. Kadang pinjam Pak Haji Mahfud atau teman-teman lain, dan kadang pinjam di perpustakaan wilayah yang waktu itu masih di Jalan Pemuda dekat SMA 3 Semarang itu. Kadang beli buku kilonan di pasar jual atas itu. Bermacam-macam buku saya baca. Ada buku kedokteran, pertanian, ekonomi, kebidanan, psikologi, sosiologi, pendidikan, filsafat, hukum, komik, novel, politik, sejarah, sastra, perdukunan, kebatinan, dan lain-lain. Tentu saja buku-buku agama tidak saya tinggalkan. Yang belum saya baca dan pelajari pada waktu itu buku-buku fisika, kimia, matematika, ekonomi. Karena saya tidak paham pernah baca. Nah, karena saya tidak bisa mempelajari buku-buku itu secara otodidak. Baru setelah anak-anak saya di SMA, saya mulai tahu apa itu ilmu fisika. Anak saya suruh jelaskan pada saya ilmu-ilmu yang tidak bisa saya mengerti itu. Tahun 1998 saya mulai belajar komputer pakai Windows 95. Nah, belajar PicMaker, Adobe Photoshop, Word, CorelDRAW, Excel, Access, dan lain sebagainya. 2003 saya sedikit-sedikit mulai belajar akuntansi, manajemen, dan buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi. Di rumah, kerja yang saya lakukan selain jual lombok yang musiman adalah jadi tukang parkir. 11 tahun saya menjadi tukang parkir. Uang yang saya dapat, saya bagi dua dengan bapak saya. Karena parkirnya di rumah bapak, maka hasilnya saya bagi dua. Hasil uang parkir yang kami kumpulkan buat nyangoni adik-adik yang masih mondok, sisanya buat saya. Saya setiap bulan sering muter-muter ngirimi adik saya yang mondok, ada yang di Ngontor, ada yang di Lirboyo, Pare, Kajen, Solo, Sirampok, Bumiayu, Magelang, dan lain sebagainya. Kadang saya weselkan kalau nggak sempat nyambangi. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sudah 5 tahun ini Bapak meninggal. Beliau meninggal di usia 98 tahun. Kalau dihitung dengan tahun Masehi. Tapi 100 tahun kalau dihitung dengan tahun Hijriah. Sudah 5 tahun ini Bapak meninggal. Rasanya aku ingin ketemu Bapak. Lalu akan kukatakan, Bapak, bener tenan nasihat sampeyan. Bapak, matur nuwun nggih Pak.
Allahumma ij'al walidayya minal dhahikin al-mustabshirin al-gharis min simari jannatika asyaribin baina haudhi nabiyyika wal mahdzudin bisyafaatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah ayahku termasuk orang-orang yang tertawa, bergembira, bahagia, yang menikmati buah-buahan surgamu yang pernah ia tanam sewaktu di dunia, yang menikmati minuman dari telaga nabimu. Dan semoga termasuk golongan orang yang beruntung dengan syafaatmu. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.